Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menjalani hari-hari kalian dengan menyenangkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, yaitu Rom Techno, channel yang akan berfokus membahas dan mengulas mengenai tutorial-tutorial simple, tutorial sederhana mengenai HP Android yang ada pada Android. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tutorial tentang penggunaan DNS. Lalu apakah kalian sudah tahu apa sih DNS itu dan apa sih manfaat daripada DNS itu? Nah, jika kalian belum mengetahui apa itu DNS dan bagaimana penggunaannya, maka kalian tidak salah pilih video dan sekalian layak untuk menyimak video ini sampai selesai. Oke, selamat menikmati. Check it out. Oke, untuk DNS sendiri, mungkin diantara kalian sudah ada yang tahu apa itu DNS, dan mungkin juga ada yang belum tahu. Bagi kalian yang sudah tahu, boleh di skip dulu videonya. Bagi kalian yang tidak tahu, yang belum tahu mengenai DNS dan penggunaannya, maka sudah selayaknya kalian menonton video ini sampai selesai. Oke, saya awali dengan menjabarkan mengenai apa itu DNS. Ya, DNS adalah singkatan dari Domain Name System, atau lebih kita kenal sebagai DNS itu tadi. Untuk peran dari DNS sendiri adalah sebagai infrastruktur internet, jadi sebagai pelengkap daripada pengguna-pengguna internet di seluruh dunia. Nah, kenapa seperti itu? Sebab DNS ini merupakan sistem yang bertugas untuk mengubah IP address kalian atau suatu situs yang kalian tuju menjadi domain yang lebih mudah untuk dibaca oleh manusia. Dengan kata lain, jika DNS ini tidak ada, maka seluruh website dan internet di seluruh dunia ini tidak dapat diakses hanya dengan mengetikkan sebuah kata kunci. Misal kalian akan menuju website Facebook atau menuju website dari Instagram mungkin ya. Kalian hanya dengan mengetikkan kata Instagram, kalian hanya akan muncul link resmi dari Facebook atau Instagram tersebut. Misal Facebook, maka akan muncul URL seperti https://facebook.com seperti itu. Nah, jika itu menggunakan DNS. Tapi jika tidak menggunakan DNS, maka akan lebih rumit karena kalian harus mengetikkan atau menginput secara manual IP address kalian, website yang ingin kalian tuju, misalkan 192.168.3.1 dan sebagainya. Nah, pasti lebih sulit, bukan seperti itu. Nah, maka itulah fungsi DNS. Nah, itu tadi sedikit pengertian dari DNS. Lalu apa sih manfaat dari penggunaan server DNS tersebut? Nah, untuk mengotak-atik server DNS itu sebenarnya bukan hanya sekedar kita mengotak-atik saja sih. Maksudnya tanpa tujuan, itu bukan. Soalnya kan gini, kadangkala kan server DNS dari default HP kalian yang kalian gunakan masing-masing biasanya kan tidak selalu optimal, dalam arti untuk masalah kecepatan internet, untuk loading website, untuk hal-hal lain biasanya kan agak kurang maksimal. Nah, itulah kenapa beberapa orang itu suka menggunakan DNS, yaitu pertama,
sistem keamanan dari DNS itu lebih terjaga karena itu pribadi, dan bisa juga diartikan untuk mempercepat loading dari situs website antara sebelum menggunakan DNS dan setelah menggunakan DNS. Pasti akan merasakan perbedaan yang berbeda antara keduanya, apakah lebih cepat ataukah lebih lambat. Nah, untuk contoh dari DNS sendiri ya, kalau saya sendiri itu menggunakan DNS bukan untuk hal-hal yang aneh-aneh, dalam arti bukan untuk hal-hal yang iseng-iseng saja, tapi kan gini, kalau saya kan tipe orangnya itu suka baca-baca berita ya, berita online ya, di media-media online seperti ini. Nah, setiap membaca berita dari website apapun, terutama website yang besar seperti Kompas ini, pasti kalian akan menjumpai titik-titik seperti ini. Nah, ini mungkin bagi beberapa orang tidak masalah, tapi bagi saya ini cukup mengganggu ya untuk konsentrasi membaca kita. Nah, maka dari itu saya memilih menggunakan DNS untuk memblok iklan-iklan yang muncul. Nah, seperti ini kan cukup mengganggu menurut saya. Nah, fungsi DNS itu kalau menurut saya pribadi lebih untuk memblokir iklan-iklan seperti ini, termasuk juga iklan-iklan yang muncul di aplikasi, itu juga bisa terblokir dengan penggunaan DNS. Nah, lalu bagaimana sih penggunaan DNS itu di HP Android? Oke, untuk semua HP Android pasti dilengkapi dengan fitur DNS. Nah, yang pertama, silahkan kalian masuk ke menu pengaturan. Nah, menu pengaturan untuk masing-masing perangkat mungkin berbeda lokasi dari DNS itu, tapi pasti itu di bagian koneksi. Ini saya menggunakan device Samsung, jadi lokasinya dikoneksi di bagian koneksi. Nah, di bagian koneksi ini silahkan kalian cari fitur DNS. Kalau saya masuk ke pengaturan koneksi lainnya, nah ini ada VPN, ada DNS pribadi. Nah, yang di bagian DNS pribadi ini silahkan kalian klik. Nah, kalau default dari perangkat kalian pasti kalau tidak di posisi tidak aktif ya di posisi otomatis. Nah, ini silahkan kalian masukkan ke nama host penyedia DNS pribadi, klik. Nah, ini kan sebelumnya sudah pernah memakai DNS saya, lalu ketikkan saja seperti yang ada di contoh ini, dns@guard.com. Nah, dns@guard.com, kemudian klik simpan. Tunggu sampai ada tulisan kok itu terhubung ini .com, simpan. Bentar, kok masih ada kendala ini. dns@guard.com. Nah, ini kan sudah terhubung ya, dns.guard.com. Oke, kemudian kalian keluar lagi dan cek perbedaannya. Oke, tadi kan kita buka ini ya, di sini ya. Nah, ini bedanya. Tadi sebelum kita aktifkan DNS kan ada iklan di bagian sini, ada iklan ya kan. Terus ini, nah yang ada tulisan advertisement ini tempat-tempat iklan. Dan kita contoh buka satu lagi. Nah,
Ini kan ada beberapa tempat yang tidak muncul iklannya ya. Nah itu saja kalau saya pribadi menggunakan DNS. Nah untuk kecepatan internet mungkin ada yang merasakan lebih cepat, ada yang merasakan lebih lambat. Cuma ya itu tergantung dari lokasi kalian menggunakan internet itu sendiri. Nah itu cara pemasangan DNS. Kalau untuk macam-macam DNS itu sendiri ada berapa sih? Nah ini saya sudah merangkum DNS yang bisa kalian gunakan di HP kalian. Nah ini ada sekitar 54 DNS yang bisa kalian gunakan di HP kalian. Nah saya akan menggunakan yang paling atas, dns@gua.com ini. Nah itu ya. Nah mungkin itu tadi teman-teman, fungsi dan tata cara penggunaan DNS di HP Android. Nah mungkin itu saja tutorial pada kesempatan kali ini. Jika menurut kalian ini adalah informasi yang penting, maka silahkan berikan like dan komentar yang mendukung untuk channel ini. Oke, jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa kembali di tutorial selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.